TSK baru siapa? Jadi isu ya teman-teman. Jadi isu-isu itu isu yang berkembang. Jadi belum ada sampai sekarang belum ada sampai sekarang pihak otoritas menyatakan bahwa ada tersangka baru. Ya kalaupun ada juga nggak masalah juga. Artinya kan juga dampak positif juga sebenarnya ke NM gitu. Jadi NM bisa mempertimbangkan sebagai GC gitu. Jadi udah saatnya menyelamatkan diri gitu. Misalnya kalau memang ada dalang gitu ya. Cuman kan yang perlu kita kritisi ketika isu tersebut keluar dari akun-akun yang bukan orang yang berwenang, bahkan bukan orang yang berkasus gitu. Kasusnya lama banget nggak selesai-selesai. Sebenarnya ini cepat loh. Ini termasuk cepat. Jadi memang sidang ini dia step by step teman-teman. Jadi pembuktian, kemudian nanti ini hari tanggal 24 ini juga kayaknya saksinya kayaknya nggak selesai hari itu deh. Nanti minggu depan pasti saksi dari JPU masih kayaknya. Iya sih, yang so tahu yang nggak berkepentingan, dia mah berkepentingan, dia mementing-mentingkan dirinya. Iya karena berani jadi GC gitu. Iya tuh kata Libra sesuai SOP betul. Jadi sidangnya udah benar teman-teman, nggak ada yang lambat. Udah jalan kok, udah jalan. Aduh. Nah, itulah teman-teman. Makanya saya bilang kasus Nikita Mirzani ini membawa berkah. Bahkan saya pribadi juga nggak pungkirin ya, ketika saya membahas kasus Nikita Mirzani yang nonton banyak, saya juga bisa kenal dengan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi nggak pendukung ya, hatersnya juga dapat kecipratan berkah juga bahas kasus ini. Nah, salah satu berkah terbesar tuh apa? Jadi masyarakat, termasuk saya pribadi dan teman-teman yang ada di bawah, kita jadi melek hukum teman-teman. Jadi saya dengan adanya kasus Nikita Mirzani, saya membuka buku lagi gitu. Oh ya ini ya, saya jadi ilmu yang udah terlupakan, ingat lagi. Oh ya nih ada pasal ini, ada pasal ini. Kemudian saya teman-teman juga bisa melihat bagaimana proses hukum itu berjalan dari penetapan tersangka P21, kemudian sampai proses persidangan. Oh ini ternyata ada eksepsi loh, dan ini ternyata penetapan tersangka itu setelah diumumkan tersangka itu belum bisa loh, kita tuh nggak langsung ditahan, masih ada bisalah untuk klarifikasi dulu lah gitu-gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah yang saya katakan berkah teman-teman. Jadi kita bisa belajar ilmu hukum sama-sama. Saya masih baca buku teman-teman. Saya juga baca buku kasus ini tuh cukup ini ya gitu. Saya baca buku, kemudian saya oret-oret aja gitu, analisa-analisa sendiri. Iya, banyak yang dapat berkah gitu. Saya juga nggak menampik, saya nggak pungkirin, saya nggak mau menapik ya. Saya bahas kasus Nikita Mirzani banyak dapat penonton gitu ya, banyak dapat followers juga banyak saya di kasus ini dapat. Ya betul, clickbait kita, ya betul gitu. Tapi kan yang cukup disayangkan ya gitu, udah dapat berkah kan, tapi masih ngejelek-jelekin gitu.
Kira-kira ada yang dapat jodoh gak ya? Tuh. Siapa tuh teman-teman dapat jodoh tuh di bawah? Amin, makasih ya. Makasih udah mau nonton, makasih udah mau ngikutin. Tapi teman-teman harus tetap kritis ya. Jadi apapun informasi yang teman-teman terima, cross check lagi, kemudian divalidasi lagi. Saya pun bisa hilap teman-teman. Kadang juga saya suka ini juga suka sedikit keliru juga. Kan saya bilang kadang namanya opini itu nggak ada yang mutlak benar, nggak ada yang mutlak salah. Ada TSK baru, isunya. Jadi kenapa saya angkat ini angkat judul ini? Saya mau ngetes teman-teman kira-kira terprovokasi nggak gitu. Dan ternyata teman-teman akhirnya penasaran kan. Nah, artinya apa gitu? Artinya setelah saya menjelaskan, saya harapkan teman-teman nanti besok-besok tidak mudah terprovokasi lagi di video-video di tempat lain kah atau di tempat saya juga. Jadi ada isu teman-teman gitu, tapi kita kritisi ya ketika isu tersebut dihembuskan oleh pihak bukan pihak otoritas gitu. Jadi ada beberapa akun yang gencar banget menyebut bahwa DRO segera tersangka gitu ya. Makanya saya juga cukup heran ya ketika kok duluan netizen yang tahu gitu ya. Saling serang, iya belakangan ini lagi perang opini teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus, ingat nih kata saya, ini saran ya, jadi teman-teman bisa ikutin bisa enggak. Jadi fokus, ini kan berkumpul di ruang ini kan karena membahas dan ingin mengawal kasus Nikita Mirzani. Artinya teman-teman fokuslah, jangan teman-teman terkecoh ke distract oleh opini-opini yang belakangan ini lagi marak ya, tentang inilah, tentang itulah, kemudian ada drama-drama yang menurut saya tuh nggak ada korelasinya ya dengan kasus ini gitu. Jadi teman-teman kalau niatnya mengawal kasus ini ya fokus sama kasusnya gitu. Jangan ke distract sama opini-opini yang nggak ada korelasi dengan kasus. Menurut saya kasus Niki kok cepet banget, sedangkan kasus lain kok lama. Ada yang aneh nggak? Sebenarnya nggak ada yang aneh teman-teman, ketika alat buktinya sudah ada pertama gitu. Sebenarnya ini kan yang kita harapkan, penegakan hukum cepat prosesnya. TSK tersangka. Itu judul saya pakai tanda tanya, pakai tanda seru sih. Pakai tanda tanya kan ya. Ada gosipnya DRO yang jadi TSK gitu teman-teman. Tapi terlepas benar atau tidak ya, sebenarnya itu bukan saya tidak mempermasalahkan sih gitu, karena toh juga bukan kita juga yang berkasus kan. Tapi yang lucunya tuh kalau diumumkan oleh orang yang bukan otoritas atau bukan pihak yang berkasus lah, minimal yang ngumumin gitu. Kita melihat itu sekarang. Nah kalau si Ciska tuh kalau menanya ini, tanya sama si Hairin aja tuh, saudaranya. Saudaranya Hairin tuh, coba tanya. Sudah makan. Tadi saya makan jam 5 ya, jam 5 karena lagi ada acara syukuran tadi di tempat tante.
Kata netizen, gitu. Makanya saya bikin judul yang demikian biar menarik perhatian teman-teman gitu ya. Jadi saya bantu menjelaskan ya. Jadi terlepas benar atau tidak akan ada penetapan tersangka khususnya terkait dengan DRO, tapi nasihat atau saran saya ya teman-teman, tunggu sampai otoritas terkait yang mengumumkan. Jadi kalau belum pihak yang berwajib yang mengumumkan atau dari pihak yang bersangkutan yang menyatakan dirinya sebagai TSK, ya teman-teman harus kritis ya, teman-teman harus kritis. Ini bulan ini saya bakal sibuk teman-teman. Jadi saya PT nanti itu saya stok gitu untuk beberapa hari gitu. Kecuali kalau ada isu baru saya bikin sempetin waktu gitu. Kenapa? Karena tanggal 30 nih ada saudara yang merit. Jadi kalau orang di kampung itu meritnya tuh bisa berhari-hari teman-teman acaranya. Jadi persiapan tuh banyak gitu. Terus juga belum lagi ada side job. Ayo kondangan. Bukan saudara yang kawinan. Amin. Kalau doa yang baik mah walaupun sananya tidak dijabah, teman-teman tetap dapat pahala kan. Gitu. Bukan. TSK baru siapa? Gosipnya DRO. Tapi teman-teman jangan ditelan mentah-mentah ya. Jangan ditelan mentah-mentah sebelum ada pihak otoritas yang mengumumkan. Kok Bang Netizen Channel bisa tahu? Ya karena memang ada PT yang bikin tentang hal itu gitu. Jadi saya perlu membantu meluruskan ke teman-teman gitu. Jadi pesan moralnya apa? Ketika membahas isu hukum tidak ada opini yang benar-benar salah dan tidak ada opini yang benar-benar mutlak gitu ya. Kapan Bang benar dan salahnya? Harus pihak yang terkait yang menyatakan. Misalnya kalau misalnya penetapan tersangka ya berarti harus otoritas terkait yang mengumumkan. Kemudian kalau di dalam proses persidangan salah dan benar ya hakim yang menentukan. Iya, besok nggak kita bahas lagi. Halo roti jahe ya. Halo juga Jainab. Media terpercaya nih. Kasus apa gitu. Saya juga kadang-kadang media ngasih infonya setengah-setengah gitu. Jadi kadang-kadang kayak kemarin waktu pembacaan dakwaan, media cuma bilangnya pasal 27B sama pasal 55 gitu. Pasal 55, pasal 369-nya nggak disebutin. Jadi saya sempat termakan hoax teman-teman kemarin. Makanya saya sempat bikin PT yang mempertanyakan kok pasal 369-nya dihapus lagi gitu. Jadi saya mendengar dakwaan jaksa dibacakan, saya nggak dengar pas pasal 369-nya gitu. Saya cek lagi di media ya, di media internet gitu. Dan ini media yang cukup punya nama gitu. Jadi saya sempat kemakan hoax juga. Makanya saya sempat take down PT itu kemarin, malu banget. Oh ya, kalau gurita tuh jangan didengar ya kalau untuk kasus ini.
Iya, soalnya ngomongnya kumur-kumur betul gitu. Jadi saya agak terkecoh kemarin pas pembacaan dakwaan gitu. Untungnya di malamnya ada teman yang ngasih salinan dakwaannya. Jadi akhirnya saya langsung klarifikasi hari itu juga. Ya, langsung saya bikin tulisan kalau saya keliru bahwa pasalnya ternyata masih sama seperti saat naik P21. Saya pakai headset, udah pakai ini gitu buat dengerin sidang. Nah, kalau yang bagus itu jangan lihatnya di live TikTok, nontonnya di media. Jadi nanti besok nih sidang nih, saya sih mau lihat di YT aja ya, di YT, tapi cari ini ya yang berita ya, jangan bukan akun nggak jelas gitu, yang berita. Saya kemarin tuh apa ya, pas ketemu aja sih gitu, lupa saya. Jadi kemarin saya jelas banget suaranya. Oh ya, itu dibilang si Kuki itu, saya kemarin nonton di situ. Kok lu tahu aja Kuki, lu jangan mantau gua ya. Kalau sambil nonton YT sambil searching di web juga kan Bang, untuk pastikan. Iya, saya tetap ini tetap dengerin. Datang Bang Chen biar seru. Jauh banget guys. Gitu, kalau masih daerah seputaran Jabodetabek sih saya datang mungkin. Nih ya, saya untuk ke bandara aja tuh 6 jam. Jadi untuk ke bandara aja 6 jam gitu kemarin tuh. Kalau saya mau ke ini ya, mau nyebrang gitu. Ke bandara 6 jam gitu. Itu kalau nggak ada hambatan ya. Oh ya, Pare-Pare ngapain? Urus tanah ya. Biasa tuh kalau orang-orang Pare-Pare itu ngurusnya kasusnya tanah, mafia tanah di Sulawesi Selatan, teman-teman. Aku lihat kamu jadi iya, saya itu jadi kadang-kadang jadi guiding teman-teman. Jadi bule-bule dari Europe ini lagi high season nih, banyak dari Belanda, dari Denmark, dari kemarin nih full dari Belanda sih kemarin. Oh, Sidrap. Summer holiday lagi high season. Terus berarti bahasa Inggrisnya bagus dong? Enggak, bahasa Inggris saya biasa aja gitu, cuman mungkin karena nggak ada pilihan lagi ya, jadi saya disuruh bantuin. Oh, Jakarta di mana? Ya, yang penting kan bisa ngobrol teman-teman, yang penting bisa ngobrol, bisa ceritain sejarahnya, kemudian bisa obrolan santai gitu. Jadi gitu. Oh, Tamrin Jakpus. Karena juga bule-bule Belanda, jadi dengan kebanyakan Belanda ya, bule-bule Belanda tuh nggak cerewet, dia baik gitu, nggak rewel juga. Tapi kalau waktu saya di Bali tuh sering ketemu bule dari ini, boleh nggak sih nyebutin ya, nanti rasis nggak sih? Bule dari tempatnya Miku kerja tuh, aduh tuh saya pusing. Bule itu tempat Miku kerja tuh, coba tanya Miku. Jadi saya di Bali dulu banyak dapat bule di tempat si Miku tuh.
Itu saya stres banget. Udah mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu, udah gitu cerewet deh, sumpah pusing saya. Rupanya netizen channel multi talenta. Ini teman-teman, jadi saya SMK-nya tuh pariwisata. Ya, jadi saya SMK-nya pariwisata gitu. Jadi guiding ini bukan pekerjaan yang pernah saya impikan, tapi nggak pernah kesampaian, dan kesampaiannya tuh karena nggak sengaja di sini. Pas di Bali juga. Salam, saya dulu di KDB, saya dulu di Renon 2 tahun. Enggak, rewel banget sumpah. Duh, Miku betah aja di situ ya. Let's see. Jadi kedubes ini di Kalimantan dulu saya SMK-nya. Oh ya, Renon. Oh, Sunset di Bali juga. Jadi kalau guiding tuh kerjaan sampingan aja, bukan kerjaan utama. Enak Bali itu kemana-mana murah. Mau liburan, maksudnya mau liburan gratis tuh bisa gitu. Pengakuan KR Bali Holiday, iya Holiday Everyday benar. Kalau menurut saya murah sih. Kalau di Bali itu kita kan kalau maunya lifestyle-nya tinggi ya mahal, tapi kita bisa memilih untuk hidup murah ya, bisa di sana. Sekarang macet di daerah Gatot kan, macet tuh daerah Gatot, terus daerah mana tuh lagi lampu merah tuh, saya kecelakaan di situ tuh. Pas di Bali aja. Iya kan udah bosan. Saya waktu pertama-tama doang, sebulan pertama tuh bertualang, habisnya udah bosan juga. Ya, nasi jinggo yang pinggir jalan tuh. Sanur Canggu, ya Sanur Canggu. Di situ ngeri-ngeri sih bulenya gitu, ngebut-ngebut. TSK baru itu TSK-nya itu gosip ya teman-teman, gosip. Kenapa saya bilang gosip? Karena belum diumumkan oleh pihak yang berwajib. Malam Komang, kalau banyak loh teman-teman netizen nih yang orang Bali kalau pas ke Bali kabarin ya gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Makasih. Jadi kadang saya ini juga gitu kalau tahu mah dari waktu di Bali aja tuh bikin konten-konten edukasi ya gitu, banyak dapat teman. Salam Kak Rili Amelia dari Malaysia. Bang, kasih bocoran dong tes barunya. Nah, itu namanya saya mendahului proses hukum. Jadi gosipnya saja teman-teman ya. Jadi kenapa saya membuat judulnya sedemikian? Karena saya tahu teman-teman pasti gampang terprovokasi gitu. Jadi saya ingin memberikan pesan moral gitu ya. Jadi jangan mudah terprovokasi hanya karena sebuah PT ataupun judul gitu. Jadi harus selalu kritis. Ketika kita membicara tentang isu hukum gitu ya, ingat
tidak ada opini yang 100% benar dan tidak ada opini yang 100% salah gitu ya. Jadi kalau penetapan tersangka itu tunggulah dari pihak otoritas yang mengumumkan, baru itu valid. Kemudian tentang benar dan salah di dalam isu hukum, kita tunggu ketok palu. Pindah mutasi kita baca kan tanggal merah. Tapi saya dulu tuh di Bali itu kalau ngerekrut orang ya dulu bos saya tuh ini kalau mau rekrut katanya perempuan Bali nggak apa-apa, tapi kalau laki-laki nggak mau karena banyak tanggal merahnya gitu. Tapi di sana saya teman banyak loh, orang lokalnya gitu, baik-baik, makanya saya tuh kalau ada rezekinya lagi balik ke sana saya mau loh ke Bali. Kalau di Jakarta saya udah kelamaan di sana. Tangerang Jakarta tuh saya dari 2009 sampai 2022 kemarin. Jadi saya udah bosan. Kira-kira adu bacot di pembuktian termenang siapa, Chen? Kalau pembuktian ini agak menarik sih teman-teman. Jadi unpredictable gitu. Amin. Moga ada rezekinya lagi ke sana. Iya bener, orang Bali nggak izin kerja. Orang kadang paling enak tuh ya pas lagi nyepi tuh saya bisa sampai ke Surabaya loh. Maksudnya liburannya gitu. Karena liburnya 4 hari waktu itu.